Shalom, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan, pengantar dan penguat memasuki kehidupan di minggu yang baru. Dan adapun bacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan 28. 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan 28. Dan berdasarkan perikop bacaan firman Tuhan ini, saudara, saya tarik satu judul renungan, yaitu Tuhan tidak pernah lalai memelihara kita. Tuhan tidak pernah lalai memelihara saudara dan saya. Namun sebelum kita membaca perikop bacaan firman Tuhan saat ini sambil mendengarkan akan perenungan firman Tuhan saat ini, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kekasih hati kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaanmu yang sampai dengan saat ini. Terima kasih atas nafas hidup yang tidak pernah lalai Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami membaca serta merenungkan perkara firman-Mu yang ajaib, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar dalam kuasa kasih-Mu, kami layak menjadi pendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, jemaat Tuhan, mari tetap memperhatikan perikop bacaan firman Tuhan saat ini, sambil saudara memperhatikan akan perenungan firman Tuhan kita saat ini. Saudara, saya pernah membaca satu cerita kesaksian dari seorang bapak yang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, saudara. Bapak ini berkisah begini, saudara-saudara. Katanya, ketika kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 terjadi, dia sangat takut untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk menginap di kantor tempat dia bekerja, yang berjarak kira-kira 70 km dari rumahnya. Menurut cerita bapak ini, sewaktu di kantor ia tidak bisa tidur. Selain karena takut, dia juga khawatir akan keadaan istri dan keluarganya. Pagi-pagi sekali saat hari masih gelap, dia memberanikan diri untuk pulang ke rumahnya, diantar oleh sopir kantornya. Namun sekalipun sudah diantar oleh sopir, dia masih dilanda suasana hati yang sangat mencekam. Apalagi saat itu mereka harus melewati jalan tol yang biasanya ramai, tapi saat itu begitu sepi, begitu sunyi dan begitu mencekam. Dalam mobil, bapak itu hanya bisa berdoa berserah kepada Tuhan. Tidak putus-putusnya dia berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, katanya dia berhasil juga sampai di rumahnya dengan aman dan berkumpul dengan keluarganya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, jika cerita di atas dibandingkan dengan tokoh dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, yaitu Raja Daud, maka pengalaman Daud lebih menggetarkan lagi, saya mau katakan seperti itu, saudara. Sebab begini, saudara, tidak mudah bagi seorang yang bernama Daud menjadi orang yang diburu, padahal dia tidak punya kesalahan untuk dijadikan buronan. Artinya tidak mudah bagi Daud menghadapi situasi pada saat itu sebagai seorang buronan dalam tanda petik, sambil dia harus tetap meyakini akan Tuhan Allahnya yang tidak akan pernah lalai mengasihi dan memelihara dia. Ini hal yang tidak mudah. Sampai saat Tuhan meneguhkan keyakinan Daud lewat dua hal atau dua tanda. Yaitu yang pertama, saudara perhatikan. Ya, tanda yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan terhadap Daud melalui Yonatan. Yonatan adalah putra Saul, musuh daripada Daud. Melalui Yonatan inilah Yonatan selalu menjadi sahabat yang terbaik bagi Daud. Daud selalu diingatkan bahwa Tuhan Allah Israel akan selalu menyertai dia. Tanda yang kedua, melalui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang selalu meluputkan Daud dari kepungan pasukan Saul. Saat itu, Tuhan mengalihkan rencana penangkapan Daud oleh pasukan Saul melalui serangan pasukan Filistin yang menyerbu Israel. Akibatnya Saul menunda untuk mengejar Daud. Nah, sekali lagi Daud luput dari musuh-musuhnya. Saudara boleh lihat pada ayat yang ke-14.
Nah, saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, melalui kesaksian firman Tuhan kita saat ini, Tuhan Yesus kembali hendak menegaskan bahwa Dia Tuhan kita tidak pernah lalai memelihara kita sebagai umat-Nya. Percayalah bahwa setiap masalah, setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan pasti punya cara yang ajaib untuk meluputkan kita. Dia tidak akan pernah lalai untuk menolong kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Pasti ada saja cara Tuhan untuk memelihara kita yang senantiasa berharap dan bersandar kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mungkin pergumulan hebat begitu terjadi dalam perjalanan kehidupan kita di minggu-minggu yang lalu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada banyak pergumulan yang akan terjadi di minggu yang baru yang ada di depan kita. Jangan biarkan iblis memakai pergumulan-pergumulan kita di minggu yang lalu membuat kita patah semangat, membuat kita takut memasuki minggu yang baru. Mari kita berserah, berseru, berdoa, berusaha untuk selalu dekat dan berharap kepada Tuhan. Dia gunung batu keluputan kita. Dia lebih hebat daripada pergumulan-pergumulan kita. Mari saudara, kita melangkah mantap memasuki minggu kehidupan yang baru. Sebab Yesus Tuhan kita tidak pernah lalai memelihara kita sesuai dengan rencana dan caranya yang ajaib. Tuhan menolong kita. Mari berdoa saudara-saudaraku. Bapa yang maha baik, segala hormat dan pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih dengan nafas hidup yang kau berikan kepada kami. Kami kembali dikuatkan oleh kebenaran sabdamu. Saat ini dengan iman percaya kepadamu, ya Yesus kekasih hati kami. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh rencana-rencana kami, cita-cita dan harapan-harapan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab kami yakin Engkau dengan cara-cara-Mu tidak akan pernah lalai atau tidak akan pernah berhenti memelihara kami. Terpujilah Engkau ya Yesus, Yahweh Jireh kami. Saat ini ya Tuhan, sebagai hamba-Mu, izinkan hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak dalam kapasitas sebagai mahasiswa-mahasiswi, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang harus terpisah dengan orang tua karena tuntutan tempat perkuliahan yang jauh terpisah dengan orang tua, dengan pergumulan biaya-biaya perkuliahan, biaya-biaya hidup di rantau orang. Tuhan, yang hamba tahu, Engkau Allah yang mengetahui setiap pergumulan anak-anak ini. Berkati orang tua mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka agar mereka senantiasa ada di dalam topangan. Kami datang menyerahkan akan segala kekhawatiran-kekhawatiran kami mengenai sakit penyakit kami. Kami yakin, kami percaya bahwa mujizat Tuhan senantiasa berlaku bagi kami. Mujizat Tuhan berlaku melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang kami pakai untuk kesembuhan kami. Kami tetap bertambah-tambah di dalam hikmat-Mu, sehingga kami tetap percaya kepadamu Tuhan, agar kami selalu juga tidak lalai untuk bersekutu, berdoa dan bersyukur, serta berharap kepadamu. Karena itu Tuhan, sekali lagi, tambahkanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami senantiasa tetap berharap dan bersandar dan berdoa serta bermohon kepadamu. Inilah permohonan kami, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai kami, sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah bersyukur kepada Tuhan, maka mantapkanlah hati kita memasuki kehidupan yang baru, di minggu yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita.
Saya, Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi, bersama semua tim Batra Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang, Tuhan sayang kita semua, dan Shalom.